Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nazira, mahasiswa Agribisnis Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara menggunakan segitiga tekstur tanah. Tekstur tanah sendiri menggambarkan presentase dari ketiga komponen penyusun fraksi mineral tanah, yaitu pasir, debu, dan liat. Lalu bagaimana sih cara menggunakan segitiga tekstur tanah tersebut? Oke, yang pertama tentunya kita membutuhkan gambar dari segitiga tekstur tanah itu sendiri. Seperti yang ada di depan layar kita semua, ini merupakan gambar segitiga tekstur tanah, di mana sisi bawahnya merupakan presentasi pasir dimulai dari kanan ke kiri, yaitu 0 sampai 100%. Sisi kanannya ada presentase debu dan sisi kirinya ada presentasi liat. Selanjutnya di sini ada tabel dari tekstur tanah secara kuantitatif. Di sini ada 7 sampel tanah dengan masing-masing perbandingan fraksi mineral, persenan liat, pasir, dan debu. Kebetulan di sini sudah dijawab tekstur dari 7 sampel tanah yang ada. Bagaimana sih cara mendapatkan tekstur dari ketujuh sampel tanah ini menggunakan segitiga tekstur tanah? Berikut kita bahas ulasannya. Pada sampel pertama diketahui presentase liatnya 49%, pasirnya 30%, dan debunya 21%. Diketahui teksturnya tekstur liat. Pertama-tama kita tarik garis di sisi kiri segitiga tekstur tanahnya, yaitu 49% di sisi persenan liatnya. Ini kita tarik garis di titik 49, itu kira-kira mendekati angka 50. Kita tarik garis lurus. Kemudian di persenan pasirnya atau sisi bawah segitiga kita tarik garis di titik 30-nya. Tarik garis lurus. Kemudian pada sisi kanan atau di presentase debunya kita tarik garis 21%. Kemudian kita lihat dari titik potong ketiga garis tersebut berada di daerah tekstur tanah yang mana. Kali ini titik potong berada di daerah garis tekstur tanah liat. Maka dapat disimpulkan bahwa sampel yang pertama ini merupakan tekstur tanah liat. Pada sampel yang kedua, persentase liatnya 47%, pasirnya 37%, dan debunya 16%. Di sini diketahui dia teksturnya liat. Mari kita buktikan. Sama seperti sampel yang sebelumnya, pertama-tama kita tarik garis di sini sesuai dengan data, yaitu persenan liatnya 47%, maka kita tarik garis di angka 47%. Kemudian setelah itu yang kedua kita tarik garis 37% di persentase pasirnya. Setelah itu di persentase debu kita tarik garis sebesar 16% sesuai dengan garis dari persentase debunya. Setelah didapatkan, kita lihat titik potong dari ketiga garis ini berada di daerah tekstur tanah yang mana. Titik potong dari ketiga garis yang ada ini berada di daerah tekstur tanah liat. Maka dapat disimpulkan bahwa sampel yang kedua ini merupakan sampel dengan tekstur tanah liat. Lanjut pada sampel yang ketiga, di sini menunjukkan presentase liatnya 50%, pasirnya 27%, dan debunya 23%. Ini termasuk dalam tekstur tanah liat. Mari kita buktikan. Pertama-tama kita tarik garis lurus dari persentase liatnya di angka 50%. Kemudian yang kedua kita tarik garis di persentase pasirnya sebesar 27%. Ini kira-kira dekat dengan angka 30. Kemudian yang ketiga kita tarik garis lurus sebesar 23% di persentase debunya.
Nah, kemudian kita dapatkan titik potong dari ketiga garis tersebut ternyata berada di daerah tanah liat, tekstur tanah liat. Maka dapat disimpulkan bahwa sampel ketiga ini merupakan tanah dengan tekstur liat. Lanjut pada sampel yang keempat, di mana persentase tanah liatnya 47%, pasirnya 19%, dan debunya 34%. Di sini tergolong tekstur tanah liat. Mari kita buktikan. Tarik garis di titik 47% pada persenan tanah liatnya. Kemudian pada persenan pasirnya kita tarik garis di titik 19%. Pada sisi debunya kita tarik garis di titik 34%. Maka akan terlihat titik potongnya berada di daerah dengan tekstur tanah liat. Maka dapat disimpulkan bahwa sampel keempat ini merupakan tanah dengan tekstur liat. Lanjut dengan sampel yang kelima dengan persenan liatnya 57 dan pasirnya 30% dan debunya 13%. Ini tergolong ke dalam tekstur tanah liat. Mari kita buktikan. Yang pertama, tarik garis di sisi persenan liatnya yaitu di angka 57%. Tarik garis lurus. Kemudian yang kedua, tarik garis lurus di angka 30% pada sisi pasirnya. Yang ketiga, tarik garis lurus di sisi debunya yaitu di angka 13%. Maka didapat titik potong dari ketiga garis tersebut yaitu berada di daerah dengan tekstur tanah liat. Pada sampel ke-6 ini persenan liatnya 34%, pasirnya 33%, dan debunya 33%. Teksturnya sedikit berbeda dari yang sebelumnya karena ini merupakan lempung berliat. Mari kita buktikan. Pertama, tarik garis lurus di persenan liatnya itu di titik 34%. Kemudian pada persenan pasirnya kita tarik garis lurus di titik 33%. Dan pada persenan debunya kita tarik garis lurus di titik 33%. Maka kita akan mendapatkan titik potong dari ketiga garis tersebut. Titik potong dari ketiga garis tersebut berada di daerah lempung berliat. Maka disimpulkan bahwa tanah ini atau tanah pada sampel ke-6 ini termasuk tanah dengan tekstur lempung berliat. Pada sampel terakhir, persenan liatnya 26%, pasirnya 61%, dan debunya 13%. Ini termasuk dalam lempung liat berpasir. Mari kita buktikan. Tarik garis lurus pada persentase liatnya di titik 26%. Kemudian tarik garis lurus di persentase pasirnya pada titik 61%. Dan terakhir, tarik garis lurus pada persentase debunya di titik 13%. Kemudian kita lihat titik potong di antara ketiganya itu berada di daerah lempung liat berpasir. Maka tanah ini termasuk tanah dengan tekstur lempung liat berpasir. Nah, itu dia cara menggunakan segitiga tekstur tanah. Mudah bukan teman-teman? Sekian video dari saya. Tunggu video-video selanjutnya ya teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.